Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi semua kita manusia Allah ciptakan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan mereka beribadah kepadaku melainkan dengan dasar ikhlas. Jadi kaum muslimin, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, bahwa kita beribadah kepada Allah dasarnya harus ikhlas. Dasarnya harus kita orientasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena apapun yang kita lakukan lewat ibadah ini tidak akan Allah terima melainkan mereka yang berbuat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita renungi bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholiha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang menghendaki pertemuan denganku, maka hendaklah mereka melakukan amal soleh dan tidaklah mereka melakukan dengan berbuat syirik kepada Allah. Seorang mufassir yang bernama Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan bahwa amal soleh di sana dilakukan dengan dua syarat. Beliau mengatakan, "Hazihil ayah dalatun ala syartaini qabulil amal." Ayat ini menerangkan tentang dua syarat ibadah. Tidak lain adalah ikhlas dan ittiba kepada Allah subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilandasi dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara sederhana para ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah ibtigha'a wajhillah, hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah. Jadi apapun amalan yang kita lakukan, yang kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, ada motivasi-motivasi tersendiri selain daripada Allah, maka jelas ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah mengatakan, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima amal seorang hamba illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu, melainkan mereka yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedemikian jelaslah bahwa Allah tidak akan menerima amal kita sebagai seorang manusia kepada Allah kecuali mereka orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya orang-orang yang tidak ikhlas dalam hal ini ada dua bagian. Yang pertama orang yang riya, yang kedua orang yang mengharap balasan dunia. Orang-orang yang berbuat dua hal ini tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Siapa orangnya? Pertama, lawan dari ikhlas adalah orang-orang yang riya. Apa itu orang yang riya? Kata riya berasal dari bahasa Arab. Ro'a yara.
Artinya orang yang ingin dilihat amalnya, orang yang ingin mendapatkan pujian orang lain. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada para sahabat dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang cukup panjang. Rasulullah pernah mengatakan, salasatun awwalu bihim yaumal qiyamah yuqda. Salasatun, ada tiga orang yang nanti hari kiamat akan diceburkan ke dalam api neraka. Jadi yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka bukan penzina, bukan pencuri, bukan pelaku maksiat, tetapi siapa? Orang-orang yang ria, orang yang tidak ikhlas pada Allah. Ada tiga orang. Yang pertama, ketika nanti dalam hari akhirat Allah akan memanggil seorang hamba. Wahai hambaku, maza amilta fid dunya, apa yang dulu kamu pernah lakukan di dunia? Kata mereka, ya Rob, qataltu nafsan fi sabilik hatta uqtal. Ya Allah, aku terbunuh, aku wafat di medan perang, aku lakukan itu karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu bukan karena aku. Kamu melakukan itu karena engkau ingin dipanggil pahlawan, karena engkau ingin mendapatkan gelar pemberani, dan kamu sudah mendapatkan itu. Kamu berbuat itu bukan karena aku. Maka sekarang, wahai malaikat, tarik dia, cemplungkan dia ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah panggil lagi, hambaku, datang kamu ke sini. Maza amilta fid dunya, apa yang dulu kamu pernah lakukan di dunia? Ya Rob, ta'allamtul Qur'ana wa qara'tul Qur'ana fika. Wahai Tuhanku, aku sudah baca Quran, bahkan aku juga sudah mengamalkan Al-Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu juga dusta. Kamu belajar Al-Quran, kamu bagus-baguskan suara Al-Quran, tapi kamu niatkan supaya kamu mendapatkan gelar qari. Kamu niatkan supaya kamu mendapatkan gelar ahli baca Quran, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu kan? Kamu bohong. Maka sekarang seret dia ke dalam api neraka, masukkan dia ke sana. Dan yang ketiga, Allah manggil lagi, maza amilta fid dunya, apa yang dulu pernah kamu lakukan di dunia? Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah bersedekah. Tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada pondok pesantren yang di sana mereka memerlukan uang, kecuali aku sudah mendatangi mereka dengan bersedekah kepada Engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah? La kadzabta. Tidak, kamu sudah berdusta. Kamu bersedekah, kamu mengeluarkan harta yang katanya karena aku, itu sama sekali tidak benar. Kamu keluarkan harta, tapi karena kamu dengan niatan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, supaya kamu mendapatkan gelar dermawan dari orang lain, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Maka sekarang lemparkan dia malaikat ke dalam api neraka. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang ria. Kalau orang yang sudah ria, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Dan jenis yang kedua, orang yang tidak ikhlas adalah orang yang mengharapkan balasan dunia dalam amal ibadahnya. Dia sholat karena ingin dapat rezeki. Dia rajin sholat duha supaya rezekinya lancar. Dia rajin sholat tahajud supaya dapat jodoh dan seterusnya. Hal ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Allah mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang beribadah hanya mengharapkan balasan dunia, maka Allah akan berikan balasannya dan dia tidak akan dirugikan. Tetapi apa yang dapat? Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sanahu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, marilah kita motivasikan diri kita beribadah kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari orang lain, bukan juga balasan dari dunia, karena semuanya itu
tidak akan bermanfaat apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, diberikan iman dan takwa oleh Allah, sehingga kita dapat beribadah dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.